Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode yang ketiga ya, untuk menyelesaikan permasalahan teori permainan. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar metode aljabar, di mana bisa digunakan untuk matriks pembayarannya atau matriks payoff-nya di situ berukuran 2 kali 2. Kemudian ada metode grafik, di mana di situ bisa digunakan untuk berukuran 2 kali 2 atau 2 kali N atau M kali 2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan di situ kita punya permasalahan di mana tabel payoff-nya di situ adalah M kali N. Jadi otomatis kan tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan dua metode yang sudah kita pelajari. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode pemrograman linear. Jadi ini masih berkaitan dengan itu ya, materi program linear semester 3. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, matriks payoff berukuran M kali N. Jadi kita punya banyaknya strategi. Bagi pemain pertama di sini ada sebanyak M. Kemudian banyak strategi bagi pemain kedua di sini sebanyak N. Otomatis di sini nilai pembayarannya banyaknya adalah sebanyak M kali N. Untuk metode pemrograman linear, jadi di sini kita kembali pada kriteria maksimin dan minimax ya. Jadi kalau pemain pertama itu berarti pemain baris, berarti kita harus menggunakan atau mencari keuntungan maksimum. Di sini kita gunakan maksimin. Kemudian kalau pemain kolom, di sini kita gunakan adalah uh, meminimumkan kerugian. Jadi yang kita gunakan adalah minimax. Sekarang kita ke strategi campuran bagi pemain satu dulu, yang berarti kita harus gunakan adalah maksimin. Jadi, kalau untuk mencari strategi campuran optimum pemain satu, di sini harus memenuhi model program linear. Jadi kalau misalkan kita punya matriks payoff di situ, bisa dinyatakan dalam bentuk model seperti ini. Jadi maksimum, minimum dari jumlahan dari I1, XI, di mana I-nya di sini berjalan mulai dari 1 sampai M. Jadi ini. Kemudian untuk yang kedua, di sini adalah jumlahan dari AI2, ini AI2, XI, di mana I-nya di sini berjalan mulai dari 1 sampai M. Jadi kolomnya di sini. Di sini sampai sebanyak N. Ini harus kita cari minimumnya. Sama ya, seperti kemarin kalau kita misalkan punya banyaknya strategi bagi pemain satu, berarti kita harus mencari minimumnya, baru kita cari maksimumnya di sini, maksimum XI. Dengan batasan, jadi sudah pasti ya, kalau kemarin, karena di sini adalah sifatnya adalah probabilitas, berarti jumlahannya harus sama dengan 1. Dimana kalau nanti probabilitasnya di sini misalkan X1 sama dengan 1, berarti itu sudah pasti adalah itu yang dipilih oleh pemain pertama. Tapi kalau di situ nilainya sama dengan 0, berarti tidak mungkin dipilih. Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini XI, di sini lebih besar sama dengan 0. Dengan I-nya adalah 1 sampai M. Jadi ini masih berkaitan. Karena berupa probabilitas, pasti harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian persoalan di atas dapat disajikan dalam bentuk pemrograman linear sebagai berikut. Jadi, bila V di sini, sama dengan minimum dari jumlahannya tadi, sama seperti yang di atas, maka persoalan tersebut dapat diubah menjadi maksimum Z. Jadi kan maksimin. Jadi di sini berarti sama dengan kita adalah memaksimumkan dari si V. Tapi di sini kita nyatakan sebagai Z, jadi variabel baru. Maksimum Z sama dengan V. Dengan batasan adalah sama ya. Di sini berarti masing-masing dari ruasnya nanti di sini
harus kita sederhanakan sehingga akan menjadi jumlahan dari I sama dengan 1 sampai M, AIJXI lebih besar sama dengan V, dengan J-nya sama dengan 1, 2, sampai N. Kemudian X1 sampai XM sama dengan 1, dan di sini XI lebih besar sama dengan 0, I sama dengan 1 sampai 2. Dan M. Perumusan linear programming di sini, jadi kalau kita lihat ini memang ya, model program linear yang biasa kita jumpai ya. Jadi maksimum Z sama dengan, kemudian ini lebih besar sama dengan, kemudian di sini ada bentuk persamaan. Jadi dapat disederhanakan dengan membagi semua N plus 1 batasan dengan V. Jadi nanti bisa kita bagi dengan V. Pembagian ini berlaku untuk V-nya lebih besar 0. Bila V kurang dari 0, maka pembagian ini tidak berlaku. Namun dapat diubah menjadi V lebih besar 0 dengan menambahkan suatu konstanta positif pada semua elemen dalam matriks payoff yang akan menjamin nilai permainan untuk matriks yang dimodifikasi ini lebih besar dari 0. Nanti ini adalah catatan ketika kita mencari nilai permainannya. Jadi kalau di situ adalah ada kemungkinan bahwa maksimum dan minimumnya di situ adalah bernilai negatif. Di sini kita harus menambahkan ini suatu konstanta positif pada semua elemen payoff sehingga nanti dengan seperti itu kita akan mendapatkan nilai permainan di situ adalah lebih besar dari 0. Oke, ini tadi yang dimaksud dengan membagi semua batasan dengan V. Jadi semua batasan di sini kita bagi dengan V. Jadi A11, X1 per V, A21 per V. Kemudian berarti ruas kanannya di sini menjadi 1. Ini untuk J-nya sama dengan 1. Yang baris kedua di sini untuk J-nya sama dengan 2. Dan seterusnya. Kemudian yang batasan yang sebelumnya juga, X1 tambah X2 ditambah sampai XM sama dengan 1, di sini juga kita bagi dengan V. Jadi kita punya X1 per V ditambah X2 per V, di sini adalah 1 per V. Kemudian bila kita notasikan, di sini ada XI besar ya, XI besar di sini sama dengan XI per V, sehingga karena maksimum V di sini sama dengan minimum 1 per V, ini biasanya kan kita punya equivalensi ya di sini maksimum V di sini sama dengan minimum 1 per V, itu sama dengan minimum dari X1 besar, ini X1 besar ditambah X2 besar, titik-titik di sini sampai X besar M. Maka persoalan yang tadi itu bisa kita tuliskan menjadi minimum Z sama dengan X1 ditambah X2 sampai XM, di sini sama dengan 1 per V. Di sini. Dengan batasannya tetap sama seperti tadi. Berarti kalau kita punya tadi A11, X1 per V, ini ya, kan sudah kita misalkan, ini adalah X1 besar, X2 besar, gitu. Ini juga X1 besar. Jadi batasannya akan menjadi seperti ini. Ini untuk bagi pemain satu. Jadi nanti kita akan punya model, itu adalah seperti ini. Minimum set, itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik sampai XM. Kemudian A11 X1 ditambah A21 X2 sampai AM1 XM lebih besar sama dengan 1. Kemudian berlaku juga untuk J sama dengan 2 sampai J-nya sama dengan N. Ini adalah model yang harus kita selesaikan nantinya. Dengan catatan bahwa tadi kita punya X1, XI atau X1, X2 besar di situ sama dengan XI dibagi dengan V. Tuh. Begitu juga untuk pemain 2. Jadi karena pemain 2 kita bekerjanya di minimax. Jadi di sini minimum, maksimum dari setiap baris di situ sama. Jadi di sini kita punya Y1 ditambah Y2 sampai YN di sini sama dengan 1. Kemudian kita misalkan dengan membagi tadi kedua ruas itu dengan V, maka kita akan punya maksimum W itu sama dengan Y1 ditambah Y2
ditambah IM. Ya. Jadi kalau kita perhatikan apa? Ketika kita bicara di situ adalah pemain 1, jadi adalah meminimumkan. Tapi kalau pemain 2, di sini adalah memaksimumkan. Karena ini tadi kan, padahal loh, pemain 2 bukannya meminimumkan ya, atau pemain 1 kan bukannya harusnya memaksimumkan ya, kok di sini meminimumkan? Karena tadi kita sudah ini, nyatakan bahwa tadi karena kita ada pembagian dengan V, jadi, minimum Z itu benarnya ya sama dengan atau ekuivalen dengan, maksimum dari 1/V itu. Oke. Jadi, ketika kita menyelesaikan ini, perlu juga diingat, jadi solusi kita bukan Y1 dan Y2 besar ini seperti ini, tapi adalah, si Y kecilnya. Jadi di sini dengan catatan bahwa W itu adalah 1/V, V itu adalah nilai permainan yang kita cari, jadi solusi kita bukan W, tapi adalah V ini adalah nilai permainannya dengan YJ itu sama dengan YJ kecil dibagi dengan V. Nah, ini adalah probabilitas yang kita cari, bukan yang besar di sini. Betul. Kemudian perhatikan bahwa masalah P2 merupakan masalah dual dari P1. Mungkin masih ingat dulu masalah dual. Jadi sebenarnya kalau kita menyelesaikan salah satu permasalahan dari dua model itu, misalkan ada model 1, kemudian model 2 itu adalah model dual dari model 1, di situ ketika kita cukup menyelesaikan salah satu model tersebut, kita akan mendapatkan solusi dari model satunya juga. Ini. Jadi solusi optimal dari satu masalah otomatis menghasilkan solusi optimal untuk masalah lainnya. Gitu. Oke, kemudian ini berikutnya ya sedikit summary aja ya. Ini kalau misalkan kemarin kita sudah belajar 3 metode itu, ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi kita sudah baca 3 metode ya. Yang pertama adalah metode aljabar, kemudian grafik, kemudian adalah ini program linier. Jadi ini summary-nya ketika kita belajar permainan berjumlah 0 dari 2 orang. Di sini adalah yang pertama, buatlah matriks payoff-nya, kemudian diselidiki apakah punya titik pelana. Bila punya titik pelana, maka permainan tersebut diselesaikan dengan strategi murni. Bila tidak, berarti dia adalah masuk di strategi campuran. Kemudian sebelum memilih metode penyelesaian yang cocok, sebenarnya diperiksa dulu apakah ukuran matriks PO dapat direduksi dengan dominasi. Ini tadi ya, ketika ternyata dia tidak punya titik pelana, berarti kan diselesaikan dengan strategi campuran. Nah, itu ada baiknya kalau kita cek apakah bisa direduksi atau tidak. Otomatis kalau misalkan ukuran matriksnya adalah semakin kecil, kita menyelesaikannya juga semakin cepat di situ. Proses iterasinya semakin cepat. Meskipun kita sudah punya metode yang ketiga ya, metode program linier. Tapi kan itu juga cukup memakan waktu. Masih ingat dulu, metode simplex itu bisa sampai beriterasi di situ. Tapi kalau misalkan kita bisa mereduksi dengan aturan dominasi kemarin, yang misalkan ada yang didominasi berarti harus dieliminasi, itu kan jadi ukuran matriksnya kan menjadi lebih kecil. Nah, di situ nanti lebih cepat kita dapatkan hasilnya di situ. Oke. Oke, tadi sudah konsepnya. Sekarang ke contoh soal saja. Jadi misalkan ini kita punya matriks pembayaran atau matriks payoff-nya berarti ukurannya 3 kali 3 ya. Ini. Kemudian kalau misalkan kita selesaikan maksimin dan minimaxnya, berarti ini kan kita cari minimumnya dulu untuk si A-nya. Berarti kita punya min 3, kemudian min 3, kemudian min 4. Kemudian maksimumnya berarti adalah min 3. Ada 2 di sini. Jadi nih, nilai maksimumnya adalah min 3 maksimin. Kemudian kalau minimaxnya berarti di sini adalah 3, 3, 3. Berarti kita punya minimaxnya adalah sebesar 3. Jadi maksiminnya min 3, tapi minimaxnya adalah 3. Berarti kan tidak punya titik pelana di situ. Jadi
harus kita selesaikan dengan strategi campuran. Dan karena di sini ukuran 3x3, berarti ukuran matriksnya ya, atau ukuran payoff-nya 3x3, berarti harus kita gunakan metode program linear. Oke, ini penyelesaiannya untuk program linear. Karena nilai maksiminnya adalah -3, ada kemungkinan bahwa nilai permainan adalah negatif atau 0. Jadi kan harus ketika kita menggunakan metode program linear harus ada jaminan bahwa V-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 di situ. Jadi, konstanta K yang setidaknya sama dengan nilai negatif dari maksimin tersebut ditambahkan ke semua elemen dari matriks. Yaitu kita pilih konstanta K di sini yang nilainya adalah lebih besar sama dengan 3. Dengan harapan apa? Kalau menambahkan di sini, kita tambahkan konstanta K di sini, maka nanti nilai permainan kita pasti lebih besar sama dengan 0 di situ. Oke, jadi kalau kita pilih, misalkan di sini adalah kita pilih K-nya sama dengan 5, jadi bebas ya di sini, K-nya sama dengan 5, di sini dipilih K-nya sama dengan 5, maka tabel payoff yang tadi kita punya 3, min 3, min 4, min 1, 3, min 2 akan menjadi seperti ini. Yang awalnya 3 jadi 8, min 3 jadi 2, min 4 ditambah 5 jadi 1, min 1 tambah 5 jadi 4, 3 tambah 5 jadi 8, dan seterusnya. Jadi kita punya matriks payoff yang baru, ini yang kita gunakan. Kemudian kita buat modelnya. Tadi kan kalau bebas ya, ada dua pilihan, mau gunakan permasalahan dari pemain A atau pemain B. Ini adalah misalkan kita ambil dari pemain B. Pemain B berarti tadi kita punya bentuk modelnya adalah maksimum. Jadi maksimum W itu sama dengan Y1, Y2 ditambah sampai di sini adalah YM, atau maksudnya di sini adalah sampai Y3. Jadi Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Kemudian yang ke batasannya ya, batasannya berarti kita punya 8Y1 ditambah 4Y2 ditambah 2Y3 kurang dari sama dengan 1. Ini mestinya nggak perlu titik-titik, ini langsung aja dituliskan 3. Kemudian 2Y1 ditambah 8Y2 ditambah 4Y3 kurang dari sama dengan 1. Kemudian 1Y1 ditambah 2Y2 ditambah 8Y3 kurang dari sama dengan 1. Y1, Y2, sampai Y3 itu lebih besar sama dengan 0. Jadi kita punya ini, model program linear. Nah, ini harus kita selesaikan dengan menggunakan, kalau kita masih ingat dulu adalah simplex. Jadi kita buat tanda simplexnya, kita selesaikan sampai kita dapatkan solusi optimalnya. Ini kalau misalkan B ya, jadi bedanya sama, A sama B ya, seperti itu tekniknya. Kita selesaikan dengan menggunakan metode simplex. Ini berarti kalau misalkan kita bawa ke pemain A ya, misalkan, berarti kita punya minimum Z itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Batasannya, berarti kita punya 8X1 ditambah 2X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 1. Kemudian batasan yang kedua, 4X1 ditambah 8X2 ditambah 2X3 lebih besar sama dengan 1. Kemudian yang terakhir di sini 2X1 ditambah 4X2 ditambah 8X3 lebih besar sama dengan 1. Nah, kemudian X1 dan X2 dan X3 lebih besar sama dengan 0. Nah, itu sebenarnya kita punya dua model sih, yang dimana sebenarnya itu adalah permasalahan dualnya. Jadi kita bebas mau menyelesaikan yang pemain B atau yang pemain A. Kira-kira yang lebih mudah yang mana? Pemain A atau pemain B? Jadi yang lebih mudah pastinya adalah kita gunakan yang si pemain B. Kenapa? Karena kalau di sini kita kan sudah punya variabel slack, nanti ini tinggal ditambah S1, tambah S2, tambah S3, yang itu adalah berfungsi sebagai slack kita. Nah, kalau kita bekerja di pemain A, kita di situ tidak punya slack. Nanti kita harus tambahkan variabel buatan. Berarti nanti ujungnya kemana? Ke big M. Nah itu, ke big M atau kedua fase. Nah, benarnya ya sama saja sih. Cuman kan kalau big M ataupun dua fase di situ, ketika kita bekerja dengan
eee, big M di situ ya perhitungannya juga menjadi tidak sederhana lagi di situ. Oke, jadi ini kita selesaikan, maka nanti kita akan dapatkan tabel optimal seperti ini. Ini adalah langsung ya, ini solusi optimalnya. Kita punya, kalau kita lihat Y1 besarnya 1/14, Y2 besarnya adalah 11/196, Y3 besarnya adalah 5/49. Kemudian W-nya adalah 45/196. Ingat, ini adalah solusi dari program linearnya, tetapi bukan solusi dari permasalahan kita. Jadi harus kita kembalikan bahwa kita punya tadi permisalan bahwa V abstrait itu sama dengan 1/W, atau W itu adalah 1/V. Jadi V atau nilai permainan kita itu bisa dicari dari 1/W. Kemudian tadi kita ada penjumlahan dengan konstanta K. Jadi di sini harus kita kurangkan lagi. Ini kita kurangkan. Jadi 1/W dikurangkan K, jadi 196/45 dikurangkan K, maka kita punya nilai permainan adalah sebesar ini. Kemudian Y1 star atau probabilitas bahwa pemain B itu menggunakan strategi 1, itu bisa kita cari dari Y1 besar dibagi dengan W. Jadi Y1 abstrait itu adalah Y1 besar dibagi dengan W, maka kita punya 14/45. Jadi ini adalah solusinya. Nah, ini adalah untuk Y1, Y2, dan Y3. Gimana kalau untuk X1, X2, X3? Apakah kita perlu menggunakan simplex lagi dan kita iterasi lagi? Jadi tidak perlu, karena tadi sudah saya review sedikit bahwa di sini adalah solusi dualnya. Kita hanya perlu mencari solusi dualnya. Jadi kalau kita punya tabel seperti ini, berarti nilai dari X1, X2, X3 kita itu ada di sini loh. Nih, di baris W, tapi di kolom slack-nya, kolom slack S1, S2, S3. Jadi yang 5/49 ini adalah X1 besar, 11/196 ini adalah X2 besar, 1/14 ini adalah X3 besar. Ini adalah solusinya. Jadi tidak perlu kita iterasi ulang dari awal lagi. Jadi ini. Z-nya sama dengan W, jadi sama nanti. Jadi V itu sama dengan 1/W dikurangi K. Kemudian X1 besar, di sini berarti kita punya tadi 45 per ini ya. Jadi kita punya 45 per Jadi ini tipe ya. Jadi mestinya adalah 45/196, kemudian ini adalah X2 11/196, kemudian ini adalah X3 1/14. Jadi kemudian sama, kita cari X1 abstrait, jadi kita punya 20/45, 11/45, 14/45. Jadi itu. Oke. Saya kira cukup sekian ya materi kali ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Jadi untuk teori permainan yang kita pelajari memang hanya untuk di zero sum game ya, 2 orang itu. Jadi untuk yang lainnya, misalkan mau mainnya lebih dari 2 orang, itu mungkin bisa kalian coba ketika skripsi atau misalkan juga tertarik di situ. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.